Kesempurnaan ajaran Islam menyehatkan hati. Pengamalan isi kandungan Al-Quran merupakan ciri bahwa seseorang telah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan mengingatnya, hati akan tenang. Dalam Aisaru At-Tafasir Likalami Al-Ali Al-Kabir, Abu Bakar Al-Jazairi menuliskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru orang-orang beriman agar mereka menjalankan ajaran Islam secara menyeluruh. Hendaknya orang beriman tidak memilih hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menguntungkan saja, sedangkan hukum yang tidak sesuai dengan hawa nafsu ditolak. Setiap orang beriman wajib menerima dan menjalankan semua aturan dan hukum Islam secara menyeluruh. Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-208. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mari memulai melanjutkan pembahasan Quran Surat kedua, His 13. Ayat ke-203 hingga ayat ke-218. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ayat ke-203. Dan berzikirlah dengan menyebut Allah dalam beberapa hari yang berbilang. Barang siapa yang ingin cepat berangkat dari Mina sesudah 2 hari, maka tiada dosa baginya. Dan barang siapa yang ingin menangguhkan keberangkatannya dari 2 hari itu, maka tidak ada dosa pula baginya, bagi orang yang bertakwa. Dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kamu akan dikumpulkan kepadanya. Maksud zikir di sini ialah membaca takbir, tasbih, tahmid, talbiyah dan sebagainya. Beberapa hari yang berbilang ialah 3 hari sesudah hari raya haji, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 bulan Zulhijjah. Hari-hari itu dinamakan hari-hari tasyrik. Sebaiknya orang haji meninggalkan Mina pada sore hari terakhir dari hari tasyrik. Mereka boleh juga meninggalkan Mina pada sore hari kedua. Perbuatan orang-orang munafik. Ayat ke-204. Dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu, dan dipersaksikannya kepada Allah atas kebenaran isi hatinya, padahal ia adalah penantang yang paling keras. Ayat ke-205. Dan apabila ia berpaling dari kamu, ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan. Ungkapan ini adalah ibarat dari orang-orang yang berusaha menggoncangkan iman orang-orang mukmin dan selalu mengadakan pengacauan. Ayat ke-206. Dan apabila dikatakan kepadanya, bertakwalah kepada Allah, bangkitlah kesombongannya yang menyebabkannya berbuat dosa. Maka cukuplah balasannya, neraka jahanam. Dan sungguh neraka jahanam itu tempat tinggal yang seburuk-buruknya. Ayat ke-207. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Ayat ke-208. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Ayat ke-209. Tetapi jika kamu menyimpang dari jalan Allah, sesudah datang kepadamu bukti-bukti kebenaran, maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ayat ke-210. Tiada yang mereka nanti-nantikan melainkan datangnya Allah dan malaikat pada hari kiamat dalam naungan awan, dan diputuskanlah perkaranya. Dan hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan. Naungan awan bersama malaikat biasanya mendatangkan hujan yang artinya rahmat, tetapi rahmat yang diharap-harapkan itu tidaklah datang melainkan azab Allah lah yang datang. Hikmah diutusnya para rasul dan pelbagai cobaan bagi para pengikutnya. Ayat ke-211. Tanyakanlah kepada Bani Israel, berapa banyaknya tanda-tanda kebenaran yang nyata yang telah kami berikan kepada mereka. Dan barang siapa yang menukar nikmat Allah setelah datang nikmat itu kepadanya, maka sesungguhnya Allah sangat keras siksanya. Yaitu tanda-tanda kebenaran yang dibawa nabi-nabi mereka, yang menunjukkan kepada keesaan Allah, dan kebenaran nabi-nabi itu selalu mereka tolak. Yang dimaksud dengan nikmat Allah di sini ialah perintah-perintah dan ajaran-ajaran Allah. Ayat ke-212. Kehidupan dunia dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir, dan mereka memandang hina orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa itu lebih mulia daripada mereka di hari kiamat. Dan Allah memberi rezeki kepada orang-orang yang dikehendakinya tanpa batas. Ayat ke-213. Manusia itu adalah umat yang satu. Setelah timbul perselisihan, maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar,
untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendaknya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Ayat ke-214. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan, sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu, mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah, ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Beberapa hukum syariat. Orang-orang yang diberi nafkah. Ayat ke-215. Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah, apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Hukum perang dalam Islam. Ayat ke-216. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Ayat ke-217. Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, berperang dalam bulan itu adalah dosa besar, tetapi menghalangi manusia dari jalan Allah, kafir kepada Allah, menghalangi masuk Masjidil Haram dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar dosanya di sisi Allah. Dan berbuat fitnah lebih besar dosanya daripada membunuh. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu kepada kekafiran, seandainya mereka sanggup. Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Jika kita ikuti pendapat Ar-Razi, maka terjemah ayat di atas sebagai berikut, katakanlah, berperang dalam bulan itu adalah dosa besar, dan adalah berarti menghalangi manusia dari jalan Allah, kafir kepada Allah dan menghalangi manusia dari Masjidil Haram. Tetapi mengusir penduduknya dari Masjidil Haram, Mekah, lebih besar lagi dosanya di sisi Allah. Pendapat Ar-Razi ini mungkin berdasarkan pertimbangan bahwa mengusir Nabi dan sahabat-sahabatnya dari Masjidil Haram sama dengan menumpas agama Islam. Fitnah di sini berarti penganiayaan dan segala perbuatan yang dimaksudkan untuk menindas Islam dan Muslimin. Ayat ke-218. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Shadaqallahul Azim. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Sobat, ayo kita berlanjut ke ayat berikutnya.